kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Artificial intelligence. AI bisa lebih berbahaya dari nuklir. Oke, halo semuanya, selamat datang di Detox, berpikir cerdas, bicara bebas. Oke, hari ini kita bakal bahas topik yang panas banget nih dibicarain akhir-akhir ini. AI itu beneran bantu atau malah bikin kita jadi males mikir? Nah, bersama aku Nuraini Rizka sebagai host. Dan tentunya aku gak sendirian, bakal ada 2 tamu keren yang bakal nemenin kita hari ini. Halo Mbak Fira. Hai. Gak sabar nih buat diajak ngobrol soal AI. Oke, Mbak Fira ini udah kelihatan semangat banget nih ya mau ngobrolin tentang AI. Nah, yang selanjutnya itu ada Mbak Sinta. Halo Mbak Sinta. Hai. Makasih udah diundang. Topik ini lagi rame banget ya. Ya bener banget nih, akhir-akhir ini tuh banyak banget yang lagi ngebahas AI, mulai dari pelajar hingga pekerja. Nah, tapi AI itu apa sih? Kita bahas di sini. Nah, biar obrolannya nyambung nih, menurut kalian AI itu apa sih? Kalau sepemahamanku ini AI itu kayak Google tapi beda. Kalau Google ini kan kita nyari sesuatu, itu gak serinci AI gitu. Kayak kita ini harus benar-benar memahami isi dari Google-nya ini. Iya, AI itu kayak kecerdasan buatan manusia gitu, supaya kita bisa lebih mudah dalam mencari informasi. Tapi di samping kemudahan itu, kita juga harus bisa ngasih perintah yang benar ke AI-nya. Soalnya kalau perintahnya salah atau rancu atau cuma sebagian doang, nanti AI-nya itu bakal salah nangkep atau malah jawabannya jadi salah gitu. Oh, jadi kalian berdua nih sepakat kalau AI itu versi praktisnya dari Google ya, yang kita bisa mendapatkan jawabannya secara langsung, secara praktis gitu. Nah, ngomongin soal ini nih, banyak banget yang bilang kalau dengan adanya AI itu kita itu jadi lebih gampang. Tapi ada juga yang khawatir dengan adanya AI itu kita jadi malas untuk berpikir. Nah, gimana nih menurut kalian? Nah, kalau menurutku AI itu malah mempermudah kita. Karena AI kan efisien dan cepat. Kita tinggal kasih perintah terus nanti langsung muncul jawabannya. Nggak kayak Google yang harus cari per web satu persatu gitu. AI itu udah kalau kita kasih perintah, AI udah ngerangkumin semua informasi yang ada gitu dari beberapa website atau gimana gitu. Nah iya bener sih, itu yang menjadi pembeda AI dengan Google ya. Tapi ada juga nih yang nggak sepakat dengan adanya kemudahan teknologi ini, kita itu kan bisa mendapatkan informasi secara mudah ya. Kita itu jadi kehilangan rasa ingin tahu kita. Nah gimana nih menurut Mbak Sinta? Nah, sekarang ini kan orang-orang maunya yang instan, kayak serba simpel gitu. Pada kebiasaan kayak gitu, ini yang bisa bikin kita tanya dulu sebelum mikir. Kayak kita kalau belajar ini kan butuh proses. Nah, kalau kita gak berproses dalam belajar, kita gak bisa berkembang. Gitu, jadi bukan salah AI-nya ya, tapi salah manusianya yang pengen serba instan. Oke. Sekarang kita geser ke dunia kerja nih. Kan banyak banget orang yang takut pekerjaan di masa depan tuh bakal digantiin sama AI. Menurut kalian itu cuman ancaman atau ketakutan yang dilebih-lebihkan? Kalau AI kan semuanya gak bisa digantikan oleh AI gitu. Kayak apa ya, AI ini gak punya rasa empati, emosi, perasaan gitu. Kayak contohnya karya seni nih. Karya seni ini kan yang bikin seniman. Seniman ini bikin karya seninya ini pakai ini perasaan, terus inspirasi mereka gitu. Jadi meskipun mesin yang bikin itu feelnya bakal beda gitu. Jadi bukan hasil akhir apa yang kita dapatkan, tapi gimana cara kita itu berinteraksi dan memahami makna apa yang dihasilkan dari karya tersebut gitu ya. Setuju sih aku kalau gitu. Tapi kan karena sekarang kita kan udah ada di zaman yang serba teknologi, semuanya serba instan nih. Jadi kita itu harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada. Karena nanti untuk pekerjaan di masa depan pun banyak nanti bakal dicari orang-orang yang bisa gunain AI dengan bijak gitu. Jadi setuju sih aku nih soal adaptasi. Kan sekarang ini juga kita hidup di zaman serba teknologi ya. Mau nggak mau kita harus beradaptasi juga. Jadi kita tuh nggak perlu takut akan AI-nya, tapi gimana kita itu berpikir supaya kita bisa beradaptasi dan hidup berdampingan dengan AI tersebut. Iya. Oke, dari pembahasan kita yang panjang kali ini nih, mulai dari AI yang ngebantu sampai kita khawatir jadi malas karena dimanjakan teknologi. Inti yang aku dapet tuh AI itu alat, tapi tergantung gimana kita ngegunainnya.
kalau kita menggunakannya dengan bijak, AI itu kayak sayap yang bisa mengantarkan kita itu terbang lebih tinggi. Tapi kalau kita malas, sayap itu bakal kehilangan kemampuan sendiri. Jadi bukan soal AI ngebantu atau bikin kita malas pikir, tapi gimana kita itu tetap mau berpikir atau berhenti karena adanya kemudahan tersebut. Nah, terima kasih nih buat Mbak Vira dan Mbak Sinta udah nemenin kita ngobrol hari ini. Dan buat kamu pendengar Ditax, ingat AI itu keren, tapi tetap otak kita yang paling canggih. Jadi gunakan teknologi buat bertumbuh dan berkembang, bukan buat berhenti berpikir. Aku Nuraini Rizka, pamit undur diri. Ditax, berpikir cerdas, bicara bebas. チャンネル登録お願いね。